baru mulai ada motor lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Gimana teman-teman kabarnya di hari ini? Semoga kalian sehat walafiat, nggak kekurangan satu apapun ya. Jadi di video kali ini tuh aku mau memperbaiki amplifier yang kemarin gitu. Cuman aku agak bimbang karena aku punya beberapa servisan tuh yang belum sempat aku sentuh. Yang kayak gini nih. Tuh. Ini ya, biar jelas. Biar jelas kayak gini. Nih, ada ini. Belum sempat aku sentuh sama sekali. Jadi mana dulu nih yang dikerjain? Kayaknya kita ngerjain amplifier aja lah ya. Karena enaknya kalau udah selesai amplifiernya kita bisa dengerin musik, bisa rilis stres. Jadi langsung aja kita perbaiki amplifiernya. Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Amplifier ini keluhannya nggak ada suaranya. Jadi waktu dihidupin itu ternyata suara relaynya tuh muncul gitu, ceklek, artinya nggak ada masalah. Tapi kok nggak ada suaranya, berarti kan ada masalah. Ini relay speaker protector. Ternyata begitu saya bongkar, kelihatan tuh komponen-komponennya pada rusak, pada berkarat, banyak banget. Ini aja dah kelihatan 1, 2, 3, banyak banget lah. Nih kan di belakang sini tuh, nih resistornya kakinya berkarat, belum lagi yang di dalam sana. Terus ini juga kelihatan berkarat tuh, 1, 2, 3, 4, banyak banget lah. Jadi tugas aku yang pertama adalah ngelepasin komponen-komponen yang berkarat tadi. Kita mulai dari R532. R532 ini kakinya berkarat. Tuh, patah kan? R532 ukurannya 4K7. Kemudian R533 kakinya berkarat juga. Tuh, patah juga. Ukurannya 4K7. Terus R546 kakinya berkarat. Tuh. Patah kan? Ukurannya 5K6. 0,5 watt. Terus R522 kakinya berkarat juga dan patah. Kita lihat ukurannya berapa. Ukurannya 100 ohm, 0,5 watt. Terus R541 kakinya berkarat juga. Ukurannya 330 ohm, setengah watt. Ukurannya 330 ohm, 1/4 watt. Terus ada R557 kakinya berkarat juga. Ukurannya 47 ohm, 1/4 watt. Terus ada R544 kakinya berkarat juga. Ukurannya 7x5, 1/4 watt. Di sisi satunya ada R602 kakinya berkarat dengan ukuran 100 ohm. Terus ini ada R595 kakinya berkarat juga dengan ukuran 2K2. Terus ada R616 ukurannya 330 ohm, kakinya berkarat. Terus ada
R berapa ini di bawahnya? R617. Ada R617 ukurannya 10 ohm, kakinya berkarat. Ada R606, kakinya berkarat banget, ukurannya 7x5. Ada R608, kakinya berkarat, ukurannya adalah 1K. Ada R610, kakinya berkarat, ukurannya 1K. Ada R lagi, R berapa ini? R623, kakinya berkarat, ukurannya 330 ohm. Terus ada R625, kakinya berkarat, ukurannya 10 ohm. Ada transistor V124 dengan tipe A1015, kakinya berkarat. Kemudian ada kapasitor 47P 100 volt. Kapasitornya letaknya di sini. Terus ini ada kapasitor juga, ukurannya 104. Kode komponennya C298. Terus ada Zener, kakinya berkarat. Zener 4148 V138 kode PCB-nya. Komponen baru pun udah berhasil saya beli. Dan saya nggak ngedapetin yang ukuran 1/4 watt, akhirnya dapatnya yang 1/2 watt, jadi ya nggak apa-apa, pakai aja. Seluruh resistor dan transistor, dioda, kapasitor yang udah saya cek rusak tadi, saya mau ganti semuanya. Cuman untuk resistor yang berukuran 7x5 itu nggak ada stoknya. Yang dapatinnya yang 8K2. Akhirnya ya saya pasang aja lah. Selisih dikit aja. Tuh, resistornya banyak banget ya. Dan komponen selain resistor yang rusak, ada transistor dan dioda 4148. Tapi saya ada salah beli resistor nih. Harusnya 100K, tapi saya belinya yang 100 ohm. Dipasang di sini, di R602. Dan ada satu elko yang lupa saya ganti, lupa saya beli. Ini ada elko yang rusak berukuran 63 volt 100 mikrofarad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabar kalian? Di video kali ini aku mau memperbaiki sebuah amplifier. Ini dia. Tuh. Mereknya Cliff Audio CA900R MK2. Katanya rusak. Ayo langsung kita tes. Kalau kita benerin amplifier yang kayak gini, coba kita intip dulu ada apa enggak relaynya. Tuh, ada relaynya ternyata. Kalau ada relaynya berarti amplifier ini menggunakan speaker protector, dan relay itu adalah relay speaker protector. Keluhan dari amplifier ini, kata yang punya, nggak ada suaranya gitu. Jadi ayo aja langsung kita tes. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Kira-kira relaynya mau aktif apa enggak. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Terus kita hidupin. Relaynya aktif ternyata. Kalau gitu langsung aja kita pakai input audio. Yang aku temuin di sini ada yang aneh nih. Pemasangannya nih salah. Ini dari sananya ya. Nih.
preamp-nya. Ini masangnya salah nih, L digabung sama R. Ini nggak kayak gini, ini nggak boleh kayak gini. Ini aturan gini ya. Ini preamp tuh, kita lihat ke bawah lagi. Tuh, itu kan ada tulisan input dan output. Jadi inputnya itu disambungin sama output, aturan gitu. Kalau untuk ampli-ampli kayak gini. Jadi aturan ini dipasang kayak gini. Ini pun udah berkarat kakinya. Pasang kayak gini. Di preamp ya, bukan di outputnya. Terus ini seperti ini masangnya. Tuh, ini baru bener. Terus kita pasang input deh di sini aja. Musik input LR, pilih yang B atau A. Coba kita setel musik. Amplinya kita colokin ke arus listrik 220 volt. Longgar ya. Sini aja lah. Oke. Line in, kita play musik. Musiknya udah play. Inputnya udah saya pasang di B. Soket preampnya atau jumper preampnya udah saya betulin. Terus kabel speakernya juga udah saya pasang. Yuk, kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bunyi ceplik. Saya kasih segini aja lah, separuh ya. Terus volume musik, master volumenya gedein segini. Volume musik, balance, low, mid, high. Inputnya A, kita pindahin ke B. Kita kecilin dulu. Nggak ada suaranya. Sama sekali. Coba kita gedein volumenya. Musiknya udah play kok. Tuh. Nggak ada suaranya. Sama sekali, grek-grek pun nggak ada sama sekali. Bunyi berisik sedikit aja nggak ada. Kita pindahin inputnya ke A ya. Untuk A tuh outputnya yang ini loh. Kalau yang ini yang B, ini A. Untuk speaker. Kalau untuk inputnya yang A tuh yang di bawah sini. Udah saya pindahin inputnya ke A. Dan speakernya udah saya pasang kiri kanan. Selektornya kita pindahin ke A. Master volumenya udah naik. Volume musiknya udah naik. Musiknya udah play. Volume channelnya udah naik. Master volume mixernya udah naik, tapi tetap nggak ada suaranya. Oke, kalau gitu kita bongkar. Amplinya ada tulisan yang lucu guys. Segel rusak garansi hilang katanya. Segelnya dari isolasi, dari kertas. Bikin sendiri juga bisa. Langsung lah kita bongkarin skrup-skrupnya. Ternyata di belakangnya ada tulisan lagi guys, do not open. Buset, banyak amat segelnya. Ini yang segel dari mana ini? Ini udah hancur padahal. Isinya parah rupanya. Banyak komponen yang berkarat. Ini resistor kakinya hancur. Ini kapasitor kakinya karat dan udah patah. Ini
Nih resistor rusak, ini elkom belendung, ini transistor kakinya patah. Banyak banget loh. Di sini juga nih, habis kerendam air kayaknya. Kalau kayak gitu langsung kita bongkar aja lah ya. Tapi kita harus ingat soketnya, karena soketnya nih ada yang sama nih. Oh tapi ini ada pembedanya, warnanya hitam. Kita lepas dulu, terus kita cek komponennya satu persatu. Kirain aku kemarin komponennya udah selesai gitu, ternyata masih ada komponen-komponen yang rusak. Jadi ya harus dilanjutin di hari ini. Kebetulan aku udah beli sih komponen yang rusak. Ini dia komponen yang baru. Kok tadi beli komponen yang rusak sih? Udah beli komponen yang baru untuk menggantikan komponen yang rusak gitu maksudnya. Ada segini nih. Ini resistor rusak 2 watt. Terus ada komponen-komponen yang lain seperti ini, R566, terus ini R599 15K, yang R566 33K. Terus ada kapasitor yang ini nih, kapasitor 47P 100 volt. Kakinya berkarat soalnya, khawatirnya dia putus, jadi ganti aja. Terus ada elko di sini 100 mikrofarad 63 volt. Kemudian ada resistor 4 biji, R582, 583, 584, 585, ukurannya 56K, 4 biji. Dan ini ada resistor yang lupa aku cek. Enggak ding, enggak lupa aku cek, ternyata ada komponennya, ada nih. Ini resistor penggantinya 2 buah. Akhirnya selesai juga masang komponen-komponennya. Jadi ini harus dirayain pakai cara ngopi. Terus kita tes ya. Ini kita rakit dulu, terus kita tes keluar suaranya apa enggak. Atau jangan-jangan marah korslet. Who knows? Kita nggak tahu. Sebelum kita cek pakai listrik 220 volt. Ini menegangkan banget sih sebetulnya. Ayo langsung kita tes ya. Kira-kira bisa hidup atau ada yang meletus atau ada yang korslet. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Speakernya udah saya pasang. Oke, relaynya mau bunyi. Kita matiin dulu. Kita pasang input audio. Kita puter musik. Musiknya udah play. Dan udah saya masukin inputnya di B. Kita hidupin. Bunyi nggak relaynya? Relaynya sih bunyi. Sekarang kita pindahin ke B. Kita gedein volumenya dan tetap nggak ada suara. Ada. Ada suara tuh. Sembuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau kayak gini kan seneng guys. Akhirnya beberapa hari ngerjain ini sembuh. Aku mau tes dulu sama beberapa lagu, nanti
Hasilnya aku tunjukin sama kalian. Dan hasilnya adalah suaranya tuh besar sebelah. Ternyata begitu udah bisa aktif gitu ya amplinya, udah hampir sembuh. Elko yang sebelumnya nggak rusak tuh malah jadi rusak. Nih, aku tunjukin elko yang rusaknya. Elko yang tadinya nggak rusak dan sekarang rusak itu, elko ini ukurannya 100 mikrofarad 63 volt. Ini C609. Kemudian ada 2 buah elko lagi yang juga rusak nih. Ukurannya sama, 100 mikrofarad 63 volt C271 ini. Dan ada sebuah elko lagi yang berukuran sama, 100 mikrofarad 63 volt dengan kode komponen C27 berapa nih? C274. 3 buah elko ini saya mau ganti dulu deh. Nanti baru hasilnya kita lihat sama-sama. Kira-kira gimana? Bisa kenceng dua-duanya apa enggak suara dari left dan right-nya? Soalnya sebelumnya cuman yang sebelah kanan aja yang pelan dan sebelah kiri yang kenceng banget suaranya. Ayo kita sama-sama lihat hasilnya seperti apa suaranya kayak gini. Bahkan sekarang muncul suara grek gitu di speakernya. Ya karena ada komponen yang rusak ya. Kita play musik. Udah play. Volume musiknya udah maksimal, sekarang kita gedein. Saya pakai input A. Kita pindahin selektornya. Tuh. Lebih kencang suara yang sana kan? Tuh, kenceng banget yang sini. Sedangkan yang sini hampir nggak kedengeran, padahal ada suaranya. Sedangkan kalau balance-nya nih dirubah, tuh, yang bunyi cuma yang sana aja. Sedangkan yang ini nggak bunyi. Coba kita rubah balance-nya ke sini, tuh. Malah nggak ada suara yang di sini. Aturan ini yang bunyi, tapi tetap yang sana gitu loh yang bunyi. Kalau gitu langsung aja kita ganti komponen rusaknya, yaitu elko 3 biji. Ini belendung kelihatan banget. Dan ini 2 buah belendung juga. Saya udah beliin yang baru, ayo kita ganti. Akhirnya elko yang rusak itu udah saya ganti. Ini dia 1, 2, 3. Tapi di sini saya mau ngasih sedikit informasi buat kalian semua. Kalau misalnya kita pengen bikin ground body, itu disambungin kemana sih gitu ya. Ini loh ground body. Disambunginnya kemana? Ke CT. Dan ini kalau kita urut nyambung ke speaker main. Habis itu ayo kita tes bareng-bareng, kita lihat hasilnya seperti apa, kalian yang jadi saksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita hidupin. Relaynya udah aktif, nggak ada suara masuk. Speakernya udah dipasang. Oh iya lupa, jack jumpernya belum dipasang, pantas nggak ada suara. Kita gedein volumenya. Saya matiin dulu deh. Oke, sekarang kita hidupin lagi. Volume musik udah maksimal, volume master minimal. Kita tunggu relaynya aktif. Oke, udah aktif. Volume channel udah gede, volume main atau master mixer udah gede, gainnya juga udah lebih dari separuh. Udah cukup lah aturan. Signalnya juga udah masuk tuh, kelihatan klip-klip. Tapi agak serak suaranya.
Tapi bagus, kayaknya udah nggak overbass lagi, karena sebelumnya tuh overbass. Meskipun bassnya ini saya kasih di minimal, tapi bassnya tuh keluarnya gede banget gitu, makanya saya kasih minimal. Sekarang saya gedein bassnya, tuh baru normal. Balance-nya kita tes. Oh iya, balance-nya posisinya nggak di tengah, saya tengahin ya. Kayaknya udah normal ya. Sekarang yang kiri aja yang bunyi. Saya tengahin, saya pindahin ke kanan. Dan yang di kanan tetap nggak bunyi. Berarti masih ada problem yang lain selain elko. Tapi minimal udah normal suaranya. Kayak gitulah kenyataannya. Jadi ya, amplifier ini belum sepenuhnya normal. Kita bakal kulik lagi besok lah. Karena ini malam minggu, jadi aku mau istirahat dulu guys. Besok kita jumpa lagi. Oke lah ya, liburannya udah cukup sehari aja atau semalam aja. Ini hari Minggu, harusnya istirahat nonton film, tapi batal deh. Kita lanjutin aja untuk memperbaiki amplinya. Dan setelah aku perbaiki amplinya, maksudnya setelah aku cek lagi amplinya, kondisinya seperti ini guys. Kemarin kan kendala terakhir itu suaranya nggak kenceng sebelah. Ternyata waktu aku cek tone kontrolnya, aku nemuin di sini ada kapasitor nih. Kapasitor C201, ukurannya 104 yang kakinya berkarat. Ini juga C202, kakinya berkarat juga. Terus ada resistor ini R431 47K yang kakinya berkarat. Yang paling aku tandain di sini nih, potential balance. Potential balance ini B50K. Tuh. Ini kakinya nyambung, tapi disambungin dengan karat. Begitu juga dengan yang potential volume B10K ini. Kakinya berkarat tuh. Dua potential ini bakal saya lepas. 3 komponen ini bakal saya lepas dan saya cek, saya bersihin, saya ganti kalau perlu. Habis itu kita lihat hasilnya seperti apa setelah kita perbaiki komponen yang mencurigakan ini. Ini dia. Tuh. Kalau di sini sih kelihatan bersih. Cuman di PCB-nya kelihatan kotor banget. Tapi ya ini harus kita bersihin. Kita sikat. Ini potential balance, ini potential volume. Tuh, kakinya kotor banget kan. Kalau kira-kira masih bagus, nggak perlu kita ganti ini potensionya. Kita bersihin sampai karatnya benar-benar hilang. Dan kayaknya kapasitornya ini masih bisa dipakai karena kakinya nggak patah. 2 buah kapasitor ini bakal kita pasang lagi dan ukurannya sama 104. Tuh, di PCB-nya kotor banget yang potential volume dan potential balance. Ada karatnya. Kalau udah disemprot pakai cairan pembersih, hilang dia karatnya. Tuh, langsung bersih kan. Kita lihat potensionya, ukurannya udah berubah apa belum. Ini kan 10K. Aturan dia terukur 10K. Ini deng. Tuh, terukur 10K persis.
Yang belakang 9,8. Nggak jadi soal, selisih dikit. Yang ini 50K. Yang balance. Terukur 45. Nggak jadi soal lah, selisih dikit. Aturan sih bisa pas 50, tapi ini udah meleset sedikit. Coba kita puter. Oke lah, ini nggak jadi soal. Potensionya dua-duanya anggaplah masih bagus, kita pasang, terus kita tes. Yuk sama-sama kita lihat hasilnya seperti apa. Kita colokin ke arus listrik 220 volt, mixernya, amplinya juga. Kita play musik. Kita hidupin amplinya. Bismillahirrahmanirrahim. Relaynya udah bunyi. Kita hidupin volumenya separuh. Kita naikin volumenya. Kita sesuaikan inputnya. Tuh. Ternyata masih sebelah sana doang yang bunyi. Yang sebelah sini tetap nggak bunyi. Bahkan balance-nya kalau saya putar ke kanan, tuh. Nggak ada yang bunyi sama sekali malah. Kayaknya potensio balance-nya harus kita ganti dan masih ada bagian lain yang rusak ini. Udah nyempetin lembur di hari Minggu masih belum berhasil guys. Aduh. Tapi nggak apa-apa lah, kita lanjut lagi ya besok. Aku seneng banget karena nggak harus nunggu sampai besok karena amplinya udah sembuh. Ketahuan masalahnya di mana. Di sini masalahnya. Masalahnya tuh ada di konektor ini loh, yang ternyata kurang konek. Nih. Kotor aja dia rupanya. Nih. Sekarang udah saya pasin. Dan kemungkinan besar udah bersih sih, karena nggak saya semprot. Tapi udah normal tuh. Suaranya keluarkan di sebelah sini. Dan di sebelah sini pun keluar tuh. Sekarang kita coba cek balance-nya. Yang kiri, oke. Yang kiri bunyi ya. Sekarang yang kanan. Tuh, yang kanan bunyi. Sedangkan yang kiri udah nggak bunyi lagi. Sekarang kita tengahin balance-nya. Dua-duanya bunyi. Mantap. Sembuh. Seneng banget aku kan. Akhirnya amplinya bener-bener normal guys. Jadi udah hampir sempurna ini. Tinggal sedikit lagi yang belum dicek, yaitu ini. Mikrofonnya belum dicek. Sekarang ayo kita cek. Saya udah siapin mikrofon. Kita colokin ke sini. Kita gedein volumenya. Cek, tes. Oke. Hidup. Pinin ke tengah. Cek, tes, cek 1, cek. Ternyata yang mic 2 tuh lebih kenceng daripada mic 3. Sekarang kita coba untuk mic 1. Cek, tes. Ternyata mic 1 sama mic 3 level suaranya tuh hampir sama. Tapi yang mic 2 ini lebih kenceng daripada yang lain. Biasanya sih karena kotor. Coba kita bersihin. Gak usah banyak-banyak. Ya ini sih bisa membantu untuk mengurangi kotoran yang ada di dalam sini ya. Cek.
Cek, 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 tes, tes. Nggak ngaruh sih. Cek, 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 tes. Cek, cek, cek. Cek, 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 cek. Cek, cek, tes, tes. Cek, tes, tes. Oke lah ya, anggap aja lah normal. Kalau misalnya ke depannya yang punya tuh pengen nyeimbangin suara di ketiga line mic ini, mungkin dia bakal bilang dan bakal aku kerjain juga nantinya. Jadi guys, sampai di sini dulu lah ya. Video kali ini udah panjang banget. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sedikit refleksi ya. Di bagian tone control kan sebelumnya kita bongkar dan kita ganti komponennya. Bagian tone control, ingat ya, di bagian tone control yang ada resistor dan potensio yang berkarat itu gitu. Itu rusak apa enggak sebetulnya? Jelas itu rusak, tapi begitu diganti kan suaranya masih tetap hidup sebelah tuh. Nah, berarti penggantiannya percuma dong gitu. Enggak percuma guys. Karena kalau misalnya nggak diganti sekarang, nanti satu saat efeknya bakal bener-bener terasa. Nggak tahu efeknya seperti apa. Yang jelas ya suara bakal pelan atau bakal nggak muncul suaranya kayak kayak gitulah. Dan yang penting untuk suara sebelah yang pelan itu kan penyebabnya ada di konektor di bagian belakang itu yang untuk preamp in, preamp out. Begitu dia udah dibenerin, selesai. Kayak gitu ya. Semoga video yang singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.